lagi di Sekolah Politik Jalanan Latifa. Dari jalanan, jawabnya di jalanan juga. Oke. Halo kakak-kakak hebat, apa kabar? Selamat datang kembali di Sekolah Politik Jalanan Latifa. SPJL kali ini ada di sebuah setting di mana di pinggir jalan juga kakak-kakak hebat bisa melihat kehebatan kota Jakarta yang sudah berkembang tahun 2002 ini. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama dari Tasya. Halo, perkenalkan nama saya Tasya. Saya mau nanya beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, dari mana calon kepala daerah mendapatkan dana untuk kampanye? Nah, pertanyaan ini cantik banget dan banyak juga yang kepo karena pencarian dana untuk kampanye tidak hanya dibutuhkan oleh kepala daerah saja, tetapi juga para kandidat yang mau maju legislatif ataupun mau calon presiden dan wakil presiden. Nah, kakak-kakak hebat, dalam beberapa hal ini kita ngomongin beberapa komponen untuk pendanaan kampanye. Yang pertama adalah dana pribadi. Nah, kalau dana pribadi tentu sumbernya bisa dari usaha ataupun yang diberikan oleh orang kepada dia sebagai seorang pribadi, misalnya dari keluarganya. Yang kedua adalah donasi. Mungkin kakak bilang, loh kalau gitu yang tadi sumbangan hampir sama ya. Nah, yang saya bedakan di sini adalah donasi yang diberikan secara khusus kepada tim kandidatnya ini. Karena ketika kita melakukan kampanye, kandidat ini memiliki banyak tim. Ada tim kampanye utama, kadang ada juga relawan-relawannya, sehingga donasinya bisa masuk dari beberapa pintu ke beberapa jendela. Seperti itu. Lalu tentu saja ketika kita membicarakan soal uang yang masuk, ini donasi adalah donasi yang tidak mengikat. Peraturan soal ini sudah tertulis dalam peraturan yang dibikin di negara kita dan juga oleh KPU, di mana ada batasan-batasan seseorang atau sebuah perusahaan boleh menyumbangkan jumlah tertentu kepada sebuah kandidat. Jadi nggak unlimited, semua orang bisa kasih berapapun, misalnya bertriliun-triliun itu enggak. Setiap perusahaan atau perorangan dibatasi jumlahnya untuk memberikan donasi kepada kandidat politik. Nah, pertanyaan kedua, apakah semua orang masuk partai hanya menjadi kepala daerah? Makasih. Pertanyaan ini cantik, jawabannya sih enggak. Jadi orang yang masuk ke partai politik itu alasannya banyak sekali. Seperti saya, karena saya hobi berorganisasi dan kebetulan pendidikan saya di ilmu politik, maka saya masuk ke partai politik. Apakah saya ingin jadi kepala daerah? Enggak. Apakah saya pernah nyalek? Iya. Tetapi apakah waktu itu saya dibarengin niatan kayak, wah saya pengen banget jadi anggota DPR kok atau bagaimana seperti itu? Ada, namun itu tidak menjadi alasan saya masuk ke partai politik. Meskipun begitu, memang ada orang yang masuk ke partai politik khusus karena dia ingin jadi kepala daerah dan membutuhkan sokongan dari partai politik tertentu, atau dia mau masuk ke partai politik karena dia ingin nyalek atau menjadi kandidat dalam pemilu. Nah, kakak-kakak hebat, kita ketika melihat orang yang mau masuk partai politik, alasannya itu banyak banget dan macam-macam. Ada yang karena suaminya, karena istrinya, karena bapak ibunya, karena saudaranya, karena pacarnya juga ada loh. Atau misalnya ada tokoh yang dia kagumi di partai tersebut. Jadi alasan orang masuk ke partai politik ada beragam dan bermacam-macam, dan semua alasannya harus kita hargai. Pertanyaan selanjutnya dari kakak Eli. Gimana jawaban saya sejauh ini? Semoga bisa menjawab pertanyaan kakak yang suka bingung soal apa sih politik itu dan gimana politik itu. Selanjutnya kita langsung ke pertanyaannya kakak Eli. Halo, nama saya Eli. Saya ingin bertanya. Yang pertama, pertanyaan saya adalah bagaimana nasib proyek pejabat yang masa jabatannya sudah habis tapi proyeknya belum selesai? Pertanyaan ini cantik dan lucu. Unyu. Jadi nasib proyek pejabat. Nah,
Jadi begini, kalau kita ngomongin proyek yang dibikin oleh kepala daerah, misalnya sebagai contoh ya, terus masa jabatannya sudah habis, proyek itu biasanya tetap berjalan karena ada proyek yang memang multi years, ada juga proyek yang misalnya sudah selesai saja dalam 1 tahun anggaran tersebut. Jadi memang ada beberapa yang mengatakan kayak, wah kalau pejabatnya sudah beda, proyeknya berhenti juga tuh. Ada, dan itu contoh-contohnya ada terjadi di beberapa tempat. Ada proyek yang kecil, ada yang bombastis mega besar. Nah, tetapi ada juga proyek yang tetap dilanjutkan keberlangsungannya agar Indonesia tetap maju dan masyarakat bisa menikmatinya sampai sepanjang waktu. Tentu ini juga dibutuhkan kebijaksanaan birokrasi yang berada di daerah tersebut agar dia tetap bisa terus mengawal proyek tersebut, karena proyek dibikin pasti untuk kemajuan masyarakat. Nah, agar proyek ini tetap berjalan dan bisa berhasil, bisa membantu kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Jangan sampai nih ada proyek jembatan, jembatannya sudah habis, maka jembatannya tinggal 7/8 gitu kan. Nauzubillahi min dzalik. Walaupun ada wisma atlet yang sudah setengah jalan, nggak jalan lagi karena kepemimpinannya juga berubah. Nah, tentu kita harapkan pejabat-pejabat yang memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk membangun infrastruktur kepada masyarakat dengan proyek-proyek tersebut bisa menghasilkan sebuah produk infrastruktur yang real yang bisa kita lihat secara cepat agar masyarakat bisa nyaman dan merasakan aman dalam menggunakannya. Pertanyaan kedua, apakah jika ingin menjadi kepala daerah harus berasal dari daerah tersebut? Terima kasih. Nah, ini pertanyaannya agak tricky jawabnya ya. Saya akan bilang berdasarkan contoh yang sudah terjadi saja. Ada beberapa daerah yang memang in favor atau masyarakatnya sangat menyukai dengan putra daerah tersebut. Ada. Namun ada beberapa daerah lainnya yang masyarakatnya tidak seberapa peduli dengan asal-usul daerah dari kandidat yang mau dia pilih asalkan orang tersebut bekerja. Jadi karakteristik setiap daerah itu berbeda-beda. Kalau kita ngomongin provinsi, kota, kabupaten itu berbeda-beda. Nah, contohnya ada banyak sekali. Dan ketika saya melihat survei kepala daerah bulan lalu di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, di Pulau Jawa lah ya, saya menemukan bahwa beberapa daerah itu merasa tidak masalah masyarakatnya apabila mendapatkan pimpinan atau wakil rakyatnya yang bukan merasal dari wilayah tersebut, asalkan orangnya bekerja dan juga perhatian kepada masyarakat. Namun di beberapa daerah lain ada masyarakat yang memang mau nggak mau mereka merasa kalau bukan orang daerah sini kita nggak seret, kita nggak mau milih, pokoknya susah. Seperti itu. Ada juga tidak hanya asal daerah, tetapi mungkin gender dan juga agama yang sangat mempengaruhi pilihan masyarakat di wilayah tersebut untuk kepala daerah dan juga anggota legislatif. Jadi kembali lagi case by case. Tips saya buat kakak apabila ingin maju sebagai kepala daerah atau ingin memberikan tips kepada keluarga atau teman yang mau maju kepala daerah, lakukan dulu survei apakah konstituen atau masyarakat di sana mau menerima kandidat yang bukan berasal dari daerah tersebut. Dengan begitu, kakak tidak akan buang-buang waktu dalam pergerakan politiknya. Saya rasa itu dulu untuk jawaban saya di SPJL kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga jawaban saya membantu kakak-kakak hebat memahami lebih banyak soal politik. Nah, SPJL akan selalu hadir setiap hari Rabu jam 7 malam di YouTube kesayangan kamu di channel Latifah Al-Ansori. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung kirim email yang tersedia di bawah ini. Sampai jumpa di SPJL berikutnya.